Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dengan NIM 22022223 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Humaniora. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu dengan judul menganalisis kinerja kepemimpinan Kelurahan Lapa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Kelurahan Lapa sebagai unit pemerintahan terkecil di Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik dan pengembangan masyarakat. Namun, kelurahan ini menghadapi masalah seperti kualitas pelayanan yang belum optimal, pengelolaan sumber daya yang kurang efektif, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis kinerja kepemimpinan untuk memperbaiki pelaksanaan fungsi pemerintahan di Kelurahan Lapa. Kepemimpinan efektif memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pemerintahan. Penelitian oleh Alwisal 2022 menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kinerja pemerintahan lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Handayani dan Supriyatno 2022 yang menemukan bahwa gaya kepemimpinan dan kemampuan pengelolaan konflik mempengaruhi kinerja kepemimpinan kelurahan. Menganalisis masalah. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Pemerintahan Kelurahan Lapa melaksanakan proses musrembang setiap tahun untuk merencanakan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemuda. Musrembang tahun 2024 misalnya merencanakan program infrastruktur untuk tahun anggaran 2025. Salah satu program yang direncanakan adalah pembangunan jalan setapak di Jalan Lamuru yang dipilih berdasarkan kebutuhan masyarakat dan keamanan lokasi. Proses perencanaan ini dilanjutkan ke tingkat kecamatan dan kabupaten untuk memastikan perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pemerintahan Kelurahan Lapa memiliki struktur organisasi yang efektif dalam mengelola sumber daya masyarakat seperti LKMD dan kelembagaan masyarakat lainnya, termasuk kelompok nelayan dan swadaya masyarakat. Struktur ini memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli ikan di TPI yang berkontribusi pada peningkatan tarif hidup dan perekonomian lokal. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actualing. Pemerintahan Kelurahan Lapa aktif mengawasi pelaksanaan program pemerintahan di tingkat lokal, memastikan program berjalan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Contoh program yang dilaksanakan meliputi pembangunan lorong di Jalan Lamuru dan setapak di Jalan Udang. Masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan melalui RT RW, kepala lingkungan, dan aparat kelurahan. Dana untuk program-program ini berasal dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dengan pengawasan ketat untuk memastikan penggunaan dana sesuai peruntukan. Yang keempat, controlling. Pemerintahan Kelurahan Lapa menggunakan mekanisme pengawasan anggaran berbasis sistem atau SPANS untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran sebesar 200 juta per tahun. Anggaran ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti penggajian pegawai, operasional kantor, program kesehatan, posyandu, pemberantasan stunting, dan pembinaan masyarakat atau PKK. Setiap pengeluaran dilakukan secara transparan dan terkontrol, memastikan dana digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Yang kelima, penganggaran. Pemerintah kelurahan mengalokasikan anggaran
secara efektif untuk kebutuhan kantor dan operasional, seperti penggajian pegawai, perawatan kantor, dan kebutuhan lainnya. Mengingat anggaran untuk tahun pembangunan 2023 sampai 2024 tidak tersedia seperti tahun sebelumnya. Pengalokasian ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Yang keenam, pelaporan atau reporting. Pemerintahan Kelurahan Lapak meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyajikan laporan pembangunan tahunan yang mencakup program infrastruktur seperti pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas publik. Laporan ini memungkinkan masyarakat untuk memantau kemajuan pembangunan dan memberikan umpan balik konstruktif. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Pemerintahan Kelurahan Lapak menerapkan metode evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan program pembangunan. Evaluasi mencakup pengawasan langsung, analisis data, dan penilaian kualitas pembangunan berdasarkan standar anggaran dan spesifikasi yang ditentukan. Program ini difokuskan pada 4 aspek utama, yaitu kesesuaian dengan standar kualitas pembangunan, efisiensi anggaran, dan transparansi. Evaluasi ini dilakukan secara berkala dengan langkah-langkah pengumpulan data, analisis, identifikasi ketidaksesuaian, dan perbaikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan pembangunan berkualitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Baik, penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja kepemimpinan Kelurahan Lapak telah mengalami kemajuan signifikan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Namun perlu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Rekomendasi untuk perbaikan meliputi peningkatan transparansi anggaran, pengembangan sistem pengawasan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Penguatan kerjasama dengan pihak lain juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan. Evaluasi dan perbaikan berkala sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Baik, adapun saran dari saya yaitu pemerintahan Kelurahan Lapak perlu meningkatkan transparansi akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program pembangunan, pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif, serta peningkatan kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi akan meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan penggunaan teknologi informasi dapat mendukung efisiensi dan transparansi. Evaluasi berkala dan peningkatan transparansi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.